Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Anjar Cahyo dari kelas 13 IJA. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan saya di CV Mulya Mandiri Klaten sebagai call center. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang PKL. SMK Negeri 2 Klaten merupakan sekolah kejuruan yang melakukan sistem pendidikan ganda atau yang lazim disebut dengan prakerin atau PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang diikuti oleh siswa dengan bekerja secara langsung di dunia usaha atau dunia industri secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten di bidangnya dengan tujuan memperoleh pengalaman dan kecakapan penguasaan keahlian di suatu bidang hingga mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Di SMK Negeri 2 Klaten sendiri, PKL dijadikan sebagai syarat kelulusan bagi siswa yang harus dilaksanakan minimal selama 6 bulan. Dasar hukum PKL. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, PP Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Dan yang keempat, Kemendikbud Nomor 80 U Tahun 1993 tentang Kurikulum SMK dan lainnya. Tujuan PKL. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Yang kedua, siswa lebih diajarkan untuk disiplin ilmu, waktu, dan diri. Yang ketiga, mampu memperkokoh hubungan pihak SMK dengan dunia usaha. Dari situlah proses perekrutan yang berkesinambungan dapat tercipta. Yang keempat, siswa diharapkan dapat berlatih bekerja sama rekan kerja sehingga membuat suasana yang kondusif dan cepat terselesaikannya pekerjaan, dan lain-lain. Manfaat PKL bagi peserta yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan yang nyata tentang kondisi suatu perusahaan atau industri, baik dari segi manajemen yang diterapkan, kondisi fisik perusahaan, peralatan, kondisi para karyawan, dan kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan industri. Bagi sekolah, yang pertama terjalinnya hubungan baik antara SMK Negeri 2 Klaten dan perusahaan, sehingga memungkinkan kerjasama ketenaga kerjaan dan kerjasama lainnya. Yang kedua, mendapat umpan balik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga selalu sesuai dengan perkembangan dunia industri. Bagi perusahaan, yang pertama memperoleh masukan-masukan baru dari siswa-siswi yang sedang melakukan PKL. Yang kedua, memperoleh bantuan tenaga kerja dari siswa-siswi yang mengikuti PKL. Dan yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pendidikan, khususnya SMK Negeri 2 Klaten. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. Kedua, menaati peraturan dan tata tertib baik dari perusahaan maupun dari sekolah. Yang ketiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama dengan sesama siswa PKL maupun karyawan di perusahaan. Yang keempat, menjaga nama baik perusahaan dan sekolah. Yang kelima, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan sesama siswa PKL maupun karyawan. Yang keenam, mengisi buku jurnal PKL secara rutin. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan guru pembimbing dari sekolah maupun pembimbing selama di industri. Yang kedelapan, mengerjakan tugas akhir dari sekolah sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur prakerin yang telah dijalani oleh peserta didik dengan baik. Yang kesembilan, menyusun laporan dari kegiatan praktik kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Yang kedua, keadaan umum perusahaan CV Mulya Mandiri Klaten. Sejarah singkat CV Mulya Mandiri. CV Mulya Mandiri didirikan oleh Indria Wisnu Sumbodo pada tahun 2006 di Jakarta. CV Mulya Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya adalah memberikan solusi dalam pertelekomunikasian, termasuk untuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering berupa generator set atau genset, maintenance dan instalasi base transceiver station atau BTS towers,
berbagai daerah di Indonesia. Untuk kantor pusatnya tersendiri ada di Jalan Pemuda nomor 245 Melinjon, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten. Visi dan misi CV Mulia Mandiri. Untuk visinya yaitu to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Dan misinya creating and providing value added solution for clients through service excellence. 5. Nilai inti CV Mulia Mandiri: customer, dedication, continuous improvement, integrity, teamwork. Dan ini ada struktur organisasi dari CV Mulia Mandiri. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama ada komisioner. Yang pertama melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. 2. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan dari perusahaan. Memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan. Yang terakhir mengesahkan anggaran tahunan. Kemudian ada presiden direktur. Tanggung jawabnya yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Keempat, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan. Kelima, menetapkan strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Ketiga, ada service director. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengordinasi dan menguasai semua kegiatan di perusahaan, mulai dari bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Yang kedua, mengordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Yang ketiga, menyediakan laporan bagi Dewan Pengawas mengenai situasi ekonomi dan keuangan perusahaan. Keempat, ada Project Division Head. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan perusahaan, mencari relasi-relasi baru untuk mensupport kebutuhan proyek, mengordinasi semua bagian di bawahnya agar proyek berjalan dengan lancar. Yang kelima ada CME Project Director. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan proyek CME, mengordinasi dan memberi instruksi kepada CME tim untuk melaksanakan proyek. Yang ketiga, mengawasi kinerja tim di bawahnya untuk memastikan semua proyek berjalan lancar. Keenam, ada finance. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan beserta kelengkapannya, melakukan penagihan kepada customer, melakukan evaluasi budget, dan membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Yang ketujuh ada accounting. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan, menyusun anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik, menyusun anggaran pendapatan perusahaan secara periodik, melakukan pembayaran gaji karyawan, menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan. Yang kedelapan ada HRD. Tugas dan tanggung jawabnya merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, monitoring kinerja dari setiap karyawan. Ketiga, distribusi pembayaran karyawan. 4. Monitoring perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan. Kelima, troubleshooting dan pemecahan masalah bagi karyawan. Keenam, menjaga hubungan dengan setiap karyawan. Kesembilan, ada information technology. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu merawat software, hardware, atau komputer yang ada di perusahaan, melakukan perbaikan software, hardware, atau komputer jika ada yang rusak, memastikan semua software, hardware, atau komputer berfungsi dengan normal dan optimal, dan mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem IT. Yang ke-10 ada procurement and logistik.
Tugas dan tanggung jawabnya memilih supplier dan merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Kedua, melakukan proses pembelian untuk pengadaan barang. Yang ketiga, menyusun dan membuat laporan data item dan data supplier. Yang keempat, bertanggung jawab atas pengelolaan produk mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Selanjutnya ada sales team. Tugas dan tanggung jawabnya membuat daftar prospek pelanggan sesuai dengan segmentasi perusahaan, menyiapkan materi atau tools yang akan digunakan dalam proses penjualan ke pelanggan, dan melakukan presentasi. Ketiga, melakukan proses penjualan mulai dari awal perkenalan, negosiasi, sampai dengan pembuatan kontrak dengan pelanggan. Yang keempat, membina hubungan dengan divisi-divisi lain untuk proses-proses internal yang terkait dengan proses penjualan ke pelanggan. Kelima, memelihara pelanggan yang sudah diperoleh dari menang tender. Selanjutnya ada maintenance team. Tugas dan tanggung jawabnya melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk base transceiver station atau BTS towers di berbagai daerah di Indonesia. Dua, memperbaiki genset jika terjadi masalah. Yang ketiga, melakukan instalasi generator dan memastikan instalasi penyimpanan yang benar. Selanjutnya ada rental team. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyediakan rental generator set atau genset. Yang kedua, melakukan pengecekan genset, dan yang ketiga, memastikan pengiriman genset. Dan yang terakhir ada CME team. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu membangun dan melakukan instalasi menara BTS dan melakukan instalasi mechanical elektrik. Peraturan perusahaan. Untuk hari kerja perusahaan sebagai call center adalah 4 hari dengan sistem shifting, dan akan mendapatkan libur kerja selama 1-2 hari setelah masuk kerja selama 4 hari. Waktu kerjanya call center itu dibagi shift, jadi ada shift pagi yang dimulai pukul 7 sampai 3 sore dengan libur 2 hari setelah masuk 4 hari. Shift sore dimulai pukul 3 sore sampai 11 malam dengan libur selama 1 hari, dan shift malam dimulai pukul 11 malam sampai 7 pagi dengan libur selama 1 hari. Untuk setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. Yang kedua, setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi, dan saat hari Kamis, semua karyawan wajib memakai batik. Keempat, setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. Dan yang kelima, setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. Yang keenam, setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi dan atau surat-surat pribadi. Yang ketujuh, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Yang kedelapan, sesama karyawan CV Mulia Mandiri tidak diperbolehkan memiliki hubungan suami istri. Dan apabila karyawan melanggar peraturan poin 8, maka secara sukarela salah satu karyawan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya pada saat itu. Kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Apabila menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Yang terakhir, setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Rekrutmen karyawan perusahaan. Yang pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, setiap calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan.
Yang keempat, calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau tes yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan. Yang kelima, adanya masa percobaan atau training harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. Yang keenam, selama masa percobaan atau training, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. Yang ketujuh, calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, kegiatan PKL. Kegiatan PKL yang pertama yaitu monitoring travel ticket. Monitoring travel ticket adalah kegiatan monitoring yang dilakukan untuk memantau atau mengecek travel ticket yang open pada vendor portal, sekaligus memantau tower mana saja yang sedang mengalami masalah. Untuk travel ticket sendiri, travel ticket itu adalah tiket yang dibuat oleh pihak TBG atas dasar request dari operator kepada tim maintenance dari CV Mulia Mandiri untuk melakukan maintenance pada tower yang mengalami down. Ini ada alur kerja dari monitoring travel ticket. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu biasanya menggunakan VPN, terus membuka vendor portal ini, buka line dan juga WhatsApp. Terus dari WhatsApp atau line ini nanti operator akan melakukan request. Operator tidak hanya melakukan request ke tim dari CVM yang saja, tapi juga melakukan request ke pihak TBG untuk membuatkan travel ticket. Jika sudah request ke TBG dan ke tim CVM Mandiri, nanti travel ticket itu akan open di vendor portal. Nah, ini seperti ini titiknya atau travel ticketnya. Kalau sudah ada travel ticket yang open, langkah selanjutnya adalah kita sebagai call center harus menginformasikan ke grup lain yang berisi tim lapangan atau tim maintenance, koordinator dari tim lapangan, dan juga call center itu sendiri. Biasanya setelah kita menginformasikan ke grup atau share travel ticket tadi, tim akan merespon di grup tersebut. Tapi jika tim tidak merespon, maka langkah selanjutnya adalah kita sebagai JCC harus menelpon tim. Saat menelpon itu kita menginformasikan travel ticket mana yang open dan di daerah mana. Tidak lupa juga saat kita share travel ticket itu kita tag atau mention tim yang sekiranya menghandle untuk tower area tersebut. Untuk share travel ticketnya formnya seperti ini, OpenTT, terus tulis nama operatornya, tulis log number, nama dari site-nya atau nama towernya, terus waktu dan tanggal travel ticket tersebut open, kemudian cache dari travel ticket tersebut seperti ini. Nah, ini mention atau tag dari tim yang menghandle tower area tersebut. Nah, tadi kita menelpon tim itu sampai terhubung. Jika tim sudah terhubung, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu follow up travel ticket. Follow up travel ticket merupakan tindak lanjut dari monitoring travel ticket. Jadi setelah travel ticket open, kita harus segera mengarahkan tim lapangan untuk melakukan maintenance pada tower yang mengalami masalah tersebut. Untuk hal kerjanya sendiri, ini tadi yang monitoring travel ticket. Sini, nanti tim akan follow up travel ticket. Tim akan datang ke tower tersebut untuk melakukan penanganan atau maintenance. Dan jika tim sudah selesai melakukan penanganan, maka tim akan mengirim dokumentasi penanganan ke grup lain tadi yang berisikan tim lapangan, koordinator tim lapangan, dan call center. Tim lapangan mengirim dokumentasi juga informasi aktual dari tower tersebut saat setelah dilakukan penanganan. Lalu setelahnya yaitu call center mengirim dokumentasi dari tim ke operator.
Ini seperti ini mengirimnya, kita kirim fotonya dan juga informasi dari tim tadi, tim onsite, on dan evidence terlampir. Dan nanti operator akan mengirimkan sebuah balasan atau konfirmasi. Apabila sudah dijawab akhir, artinya proses penanganan sudah selesai dan masalah dari tower tersebut sudah solved atau terselesaikan. Jika sudah dapat konfirmasi atau dapat izin dari operator, maka kita sebagai call center harus mengarahkan tim lawan kita untuk melakukan update trouble ticket. Untuk update trouble ticket nanti kita bahas di kegiatan yang ketiga. Setelah tim sudah melakukan update trouble ticket, biasanya kalau di trouble ticket yang major atau minor itu kita mengirimkan email juga, tapi kalau yang di emergency kita tidak perlu mengirimkan email. Setelah itu langkah selanjutnya kita sebagai center mengirim konfirmasi operator ke pihak TBG. Ini di konfirmasi tadi kita screenshot atau capture, kemudian kita share ke pihak TBG agar trouble ticket dapat di close oleh pihak TBG sana. Setelah sejauh seperti ini, nantinya trouble ticket yang open tadi akan close dengan sendirinya atau hilang dari vendor portal. Nah, kalau sudah close, kita infokan juga ke grup lain tadi dengan format seperti ini. Tulis nama dari site-nya, kemudian tambahi permainan close kalau trouble ticketnya sudah benar-benar hilang dari vendor portal atau sudah close. Lanjut ke kegiatan yang ketiga, yaitu update trouble ticket. Update trouble ticket adalah kegiatan pemberian update informasi mengenai trouble ticket terkait sejauh mana progres dari tim dalam melakukan maintenance tower. Untuk update trouble ticket ini biasanya dilakukan dengan sebuah aplikasi yang bernama MTBIG. Aplikasi tersebut bisa diakses melalui Android ataupun iOS. Dan ini alur kerja dari update trouble ticket. Pertama kita menyiapkan alat bahan, itu yang penting itu internet dan juga ada aplikasinya MTBIG atau TBIG Mobile. Kita install, kemudian kita login menggunakan user ID dan password kita. Lalu kita masuk ke menu assignment. Dari menu assignment ini kita akan dibawa ke sini. Pada langkah ini kita pilih titik yang akan diupdate atau trouble ticket yang akan diupdate. Pilih salah satu dulu, kemudian isikan case progress dan next activity-nya. Ini ada pilihan need backup genset. Need backup genset ini kalau saat penanganan tim itu melakukan backup genset, maka kita pilih yes. Namun jika tidak, kita pilih no. Lalu kita lanjut ke ini. Langkah yang ini kita upload evidence atau dokumentasi dari tim yang sudah dikirim di grup tadi. Kita upload di sini. Biasanya yang diupload itu ada nameplate, tegangan, sama konfirmasi dari operator. Nah, tadi kan ini ada pilihan ini backup genset. Kalau kita pilih yes, nanti kita juga disuruh untuk menginputkan nomor HM atau hour meter dari genset dan juga mengupload foto dari HM tersebut. Kalau sudah diupload semua dokumentasi atau evidence-nya, kita pilih submit atau tab submit ini. Kemudian jika update sudah selesai, nanti akan muncul notifikasi upload sukses seperti ini. Dan itu saja untuk kegiatan PKL-nya. Sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu kesesuaian kompetensi sekolah dan perusahaan. Untuk di perusahaan sendiri, kompetensi yang didapat itu yang pertama penggunaan Excel, manage waktu, bekerjasama dalam tim, komunikatif, dan ketekunan atau ketelitian. Untuk dari sekolah itu ada 11 kompetensi, yaitu pemrograman dasar, KJD atau komputer dan jaringan dasar. Ketiga ada simulasi digital,
sistem komputer, desain grafis, IAAS, PAAS, SAS, SIoT, SKJ atau sistem keamanan jaringan, dan PKK. Untuk kesesuaian kompetensi di perusahaan dan sekolah adalah 1:11 karena yang digunakan adalah sesuai hanya penggunaan Microsoft Excel ini sesuai dengan ini kompetensi simulasi digital dari sekolah. Dan kalau dibuat dalam persentase ada 9,09%. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PKL adalah kegiatan implementasi materi yang didapat di sekolah pada dunia kerja. Selain itu, dengan adanya PKL kita bisa mendapatkan pengalaman bekerja dan merasakan dunia kerja secara langsung. Kita juga mendapat wawasan mengenai hal apa saja yang dibutuhkan saat berada di dunia kerja, seperti soft skill ataupun hard skill. Soft skill itu contohnya ya kayak leadership, kerjasama, komunikatif, dan lain-lain. Kalau hard skill itu ilmu-ilmu yang bisa diterapkan untuk bekerja. Contohnya seperti kalau kita bekerja sebagai desainer ya ilmu desain grafis. Kalau kita sebagai network engineer ya tentang routing atau cyber security. Kemudian ada saran untuk adik kelas. Saran yang pertama itu sebaiknya persiapkan tempat PKL lebih dini agar tidak kebingungan saat memasuki masa PKL. Kedua, selalu menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten. Yang ketiga, belajar dengan giat dan disiplin agar saat PKL sudah punya bekal berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir, sebaiknya pilih tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi keahlian supaya kita itu bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di sekolah. Ya, itu saja. Demikian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.